maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang lain adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa yang ijtama'a qaumun, yang berkumpul atau sebuah kelompok yang berkumpul fi baitin, di salah satu rumah Allah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, kemudian mereka ini yatluna kitaballah, membacakan kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, kemudian wa yatadarosunahum fima bainahum. Wa yatadarosunahu. Jadi mereka ini saling mempelajari Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu bukan hanya Al-Qur'an saja, tapi isinya juga adalah termasuk dalam dalil ini. Wa yatadarosunahu fima bainahum, di antara mereka illa, kecuali Allah Subhanahu wa taala, nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, yang pertama adalah as-sakinah kepada kita. Meskipun kita sebutnya di rumah Allah, tapi di dalam lain ya kita ya, di lain. Insyaallah ini merupakan dari fi baitin min buyutillah. Salah satunya adalah aplikasi kalau kita pergunakan dalam rangka kebaikan, maka ini adalah salah satu tempat yang disebut dengan fi baitin. Kemudian kita di sini mempelajari ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kita nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada kita. Kemudian yang keduanya adalah wahafathumul malaikah. Kemudian malaikat akan merentangkan sayap-sayapnya, kemudian mendoakan kita. Ya, kalau malaikat merentangkan sayapnya dan mendoakan kita, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan juga untuk bertawasul kepada orang-orang soleh, karena orang-orang soleh ini banyak amal solehnya. Bertawasul kepada orang-orang soleh untuk mendoakan kita. Apalagi kalau didoakan oleh malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah nazrat alaihimus sakinah, yang kedua adalah hafathumul malaikah, yang ketiganya adalah ghasyiyatuhumur rahmah. Maka Allah Subhanahu wa taala ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, melingkupi kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Ada anak. Intermezzo ini anak-anak belum pada tidur. Mohon maaf ya. Yang ketiganya tadi ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi insya Allah akan melingkupi kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu ini yang diturunkan ke dunia ini cuma 1%. 1% ini dengan 1% ini bahkan binatang pun kalau menyusui anaknya sampai merenggangkan kakinya gitu, sampai karena takut ya nginjek anaknya. Bagaimana dengan 99% yang khusus untuk kaum muslimin saja nanti di akhirat. Kemudian yang keempatnya adalah keutamaan kita menuntut ilmu ini. Yang keempatnya adalah zakarahumullahu fi man indah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut kita di hadapan makhluk-makhluknya yang di langit ya. Akan sebutkan nama-namanya nih, namanya Bu Nunung, namanya siapa nih Bu Afifah, namanya siapa lagi, semuanya disebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya, di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membanggakan kita, mudah-mudahan kita menuntut ilmu malam ini. Malam ya sama ya, malam di sana. Di sana jam berapa ya? Jam 9 ya kalau di sana. Iya, jam 9.
Oh, jam 9 ya. Udah pada ngantuk nggak sih biasanya di sana jam 9? Enggak, insya Allah masih segar. Ya, kita percepat aja ya. Di sini masih jam 8 nih, jam 8 kurang 5. Insya Allah kita akan mempelajari tentang asyhadatain ya, syahadat sebagai pengikat iman. Luar biasa nih, materinya sebenarnya ini adalah materi tauhid yang luar biasa pembahasannya sebenarnya. Kalau pembahasan tauhid biasanya memang agak-agak berat, tapi mudah-mudahan kita peringkat ya, insya Allah. Ini makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pentingnya dua kalimat syahadat. Pentingnya di sini ada al-madkhol ilal Islam. Jadi syahadat ini adalah pintu masuk kepada Islam. Yang kedua adalah pentingnya syahadatain ini adalah khulasatu ta'alimil Islam. Jadi adalah ringkasan pembelajaran Islam itu memang ada di syahadatain, ya. Nanti akan dibahas nanti satu-satu. Kemudian asasul inqilab, asas perubahan ini adalah dari syahadatain. Yang keempatnya adalah hakikatu da'watir rusul. Jadi hakikat dakwah Rasul ini adalah syahadatain. Kemudian fadail azimah. Jadi ini syahadatain ini adalah banyak keutamaan yang luar biasa. Ahwati fillah, sebenarnya jadi maudhu'ud dakwah kita atau judul utama besar dari dakwah ini adalah al-Islam. Jadi Islam. Itu yang diajak oleh para rasul dulu adalah al-Islam. Sebenarnya lalu Islam ini apa sih? Islam ini sebagaimana yang digambarkan atau disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ketika malaikat menyerupai seorang Arab, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Ingat ya hadis yang kedua mungkin ya, hadis yang kedua ini seorang malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, tapi menyerupai dalam bentuk orang Arab yang ganteng banget gitu ya, yang bersih banget, nggak kelihatan ciri-ciri dari dia itu mengadakan perjalanan, enggak. Jadi bersih banget. Kemudian tanya kepada Rasulullah, fa'akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah. Jadi Islam itu adalah an tashhada, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang dimaksud dengan Islam itu adalah sabdanya bahwa Islam itu antasyhada, bahwa engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang ketiganya adalah sholat, kemudian zakat, saum Ramadan, dan juga haji. Nah, ini saya belum masuk slide ya, masih menjelaskan dari buku ini. Luar biasa, ini saya dapat buku di Usulud Dakwah karya Abdul Karim Zaidan. Abdul Karim Zaidan luar biasa, Dr. Abdul Karim Zaidan. Jadi di sini dijelaskan kan bahwa di sini lengkap juga ibu-ibu, kalau misalkan ada terjemahannya, saya nggak tahu ya, belum ada terjemahannya atau apa. Ini terbitan dari WAMI, bagus sekali. Di sini dibahas banget lengkap terkait dari apa itu Islam, kemudian rukun Islam dari mulai rukun pertama sampai rukun kedua. Di sini disebutkan bahwa sebenarnya al-Islam itu hanya 3 pilar. Pertama adalah antasyhada alla ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Yang keduanya adalah antasyhada anna Muhammadar Rasulullah, engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan pilar ketiga ini adalah al-amalus sholih, amal-amal sholih. Amal sholih diantaranya tadi adalah sholat, puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Ini adalah amal sholih, karena seseorang yang sudah bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, wajib dia melakukan amal sholih. Kenapa sih amal sholih kan banyak ya?
Amal soleh itu bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, ya bukan hanya berhaji. Tapi kenapa yang disebutkan ini hanya rukun Islam ini hanya disebut ini? Karena ini adalah amal yang penting. Ini di sini disebutkan kata Abdul Karim Zaidan bahwa kenapa disebutkan bahwa yang disebutkan amal solih yang dimasukkan ke rukun Islam itu cuma sholat, puasa, zakat, dan haji ya. Yang tadi puasa ya, selain puasa. Ini karena memang seorang yang sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu darurat bahwa dia harus melaksanakan sebuah amal solih sebagai tanda dia ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sholat, penting ya. Ini amalan yang sangat penting. Kenapa disebut arkan? Kalau arkan itu berarti kan pondasi-pondasi. Sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Yang lainnya sebagai pelengkap, insyaallah. Kemudian itu makanya disebut pilar pentingnya sebenarnya 3. Kalau misalkan sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian melakukan amal solih sebagai refleksi dari kesaksiannya ini terhadap Allah Subhanahu wa taala, janji setianya, maka dia wajib melakukan amal solih sebagai tanda taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tuh nggak pakai kacamata, nyari kacamata nggak kelihatan, tapi saya lihat di laptop aja ya. Mungkin ini coba di slide selanjutnya, Ustazah, coba lanjut ke slide selanjutnya. Ini tujuannya di sini adalah kita akan mengartikan makna kalimat kata per kata ya, insya Allah. Kemudian menjelaskan urgensi mempelajari syahadatain. Pentingnya apa sih kita mempelajari syahadat? Kemudian memahami kepentingan syahadatain dalam hidup seseorang muslim. Yang keempatnya, memahami syahadatain sebagai pintu masuk dan intisari ajaran Islam serta menjadi dasar perubahan total suatu umat. Lanjut, mungkin Ustazah. Tujuannya adalah insya Allah, ini bisa dibaca lah. Lanjut aja Ustazah. Tujuan tarbiyah zatiyahnya juga dibaca saja ya, insya Allah. Lanjut langsung ke ahamiyatus syahadatain. Nah, ini dia. Bukan sebelumnya ahamiyatus syahadatain. Nah, itu dia. Jadi pentingnya 2 kalimat syahadat. Kita akan mempelajari apa sih urgensinya syahadat ini. Kan memang kita temanya syahadat sebagai pengikat iman ya. Kalau nggak bersyahadat, apakah ada iman? Ini karena syahadat ini penting dengan keimanan. Ini materinya sebenarnya berat, tapi mudah-mudahan bisa dipahami lah sedikit demi sedikit. Karena memang ini sebenarnya materi dasar yang harus kita pahami sebelum ke yang lainnya. Ini syahadatain. Ini Rasulullah SAW bersabda tadi, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa haji wal haji wa shaumi Ramadan. Jadi Islam ini dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat atau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua adalah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Yang kedua ya, kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu bukan anak Tuhan, bukan siapa gitu, tapi bukan malaikat, tapi Nabi Muhammad ini adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus benar-benar kita yakini. Kemudian yang ketiga adalah wa iqamis shalah, kita mendirikan salat. Kemudian kita zakah, menunaikan zakat, wal hajj, kemudian haji, wa shaum Ramadan, dan juga saum Ramadan. Lanjut Ustazah. Jadi rukun Islam tadi ada 5 ya. Kemudian mana di antara rukun itu yang paling berat? Tadi kan ada 5 ya rukun Islam itu. Ada syahadat. Selanjutnya ya udah rukun Islam, masa nggak ini ya. nggak hafal, insya Allah hafal lah Ustazah di sini. Tapi yang paling berat itu, yang paling berat yang mana sih? Kita lihat di slide selanjutnya. Slide selanjutnya, rukun pertama ya.
rukun pertama sebenarnya yang paling berat. Kalau salat memang berat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan salat. Wa innaha, berisik gak sih Ustazah sebentar. Wa innaha lakabiratun. Aduh, masyaallah, sebentar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Illa 'alal khashiin. Bahwa memang salat ini berat, tapi dia menjadi ringan kalau keimanannya benar. Semua zakat, kemudian puasa, haji, itu semuanya berat. Dan sebenarnya yang meringankan itu adalah keimanan kita. Kalau kita sudah iman benar, semuanya itu akan jadi ringan. Kalau misalkan kita memahami dengan benar bahwa kalau kita mengeluarkan rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan pahala yang baik, insya Allah akan ringan kita mengeluarkannya. Padahal capek ya, udah kerja, udah apa gitu, tapi ternyata harus zakat gitu. Tapi kalau kita yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat balasan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan perasaannya akan jadi ringan aja. Saum berat, aduh harus gak makan. Tapi kalau ini kita yakini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pemahaman syahadatain kita yang benar, maka puasa ini ringan saja. Kita bagaimana lihat ya para sahabat dulu, dia itu baru aja menikah gitu. Tapi kemudian ketika disebutkan ada perang, dia langsung buang ke rumahnya ya, padahal baru nikah. Karena dia cinta banget sama Allah Subhanahu wa taala, dia memahami makna syahadatain. Ya dia perang aja sampai dia meninggal, luar biasa gitu. Padahal kalau kita nggak memahami makna tersebut, makna syahadatain tersebut, ya berat gitu untuk melakukannya. Makanya sebenarnya yang harus betul itu adalah rukun pertama, yaitu syahadat. Kalau rukun pertama sudah benar, maka rukun selanjutnya insya Allah akan ringan. Lanjut di slide selanjutnya. Penting nih. Slide selanjutnya Ustazah. Penting nih. Kenapa syahadat ini diletakkan di urutan yang pertama? Karena catatannya bagi kita, kalau yang penting tadi ya, kalau misalkan rukun yang pertama ini sudah benar, maka ini menjadi titik tolak rukun selanjutnya. Kalau misalkan rukun pertamanya itu sudah baik, maka ini menjadi titik tolak ukur untuk rukun Islam selanjutnya. Kalau misalkan rukun Islamnya yang pertama itu gak benar, ya ke bawahnya juga rukun-rukun selanjutnya nggak akan benar. Makanya ini adalah penting banget, syahadatain ini harus benar. Kalau yang pertama, rukun pertama benar, ini kata para ulama, ini menjadi titik tolak ukur kebaikan rukun Islam selanjutnya. Makanya dia ditempatkan di rukun Islam yang pertama. Nah, di sini syahadat itu sebagai pintu masuk Islam. Jadi orang kafir atau orang non-muslim, dia akan mendapatkan status sebagai muslim ini manakala dia syaratnya itu adalah harus bersyahadat. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa man qala la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah faqad hurrima maluhu wa dammuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah faqad hurrima, maka dia sudah dilindungi, atau hurrima itu diharamkan bagi dia, maluhu, hartanya,
wadamuhu, dan juga darahnya. Artinya mal dia itu harus kita jaga. Darahnya juga harus kita jaga. Nggak boleh kita itu gampang untuk mengalirkan darah seorang muslim. Itu dosa besar banget. Waqad hurrima maluhu wa dammuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Sedangkan hisabnya itu adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita itu adalah ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita ini atau seseorang itu dia mendapat jaminan dari kita nih, dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang muslim untuk menjaga maluhu wa dammuhu. Jadi hartanya dan juga nggak boleh sembarangan lang di ini diambil, nggak boleh, karena dia hurrima maluhu wa damuhu dalam sebuah hadis. Nah, ini terjadi nih pada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid waktu perangan itu dia menghadapi seorang musuh, yang musuh ini sudah hampir meninggal, sudah hampir mati di bawah pedang Usamah bin Zaid. Kemudian dia tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Usamah bin Zaid kaget. Tapi Usamah bin Zaid itu berpikir kayaknya ini karena memang terdesak, makanya dia mengucapkan la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Tapi tetap aja sama Usamah bin Zaid itu dibunuh. Karena Usamah bin Zaid ini menganggap kayaknya ini mah cuma taktik gitu. Umi kalau bersama sama orang. Kamu ambil dulu ya. Ini boleh pindah yang ini? Iya, boleh. Yang lagi itu tuh Umi. Iya, boleh. Yaitu Usamah bin Zaid. Ini kejadian sama Usamah bin Zaid. Kemudian ketika sudah perang, Usamah bin Zaid ini ada yang mengabarkan ya, sahabat kepada Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Kemudian ditegur sampai Rasulullah itu nggak pernah marah semarah itu gitu. Kata Usamah bin Zaid, Rasulullah itu nggak pernah marah ke aku sampai marahnya segitu banget gitu. Dan ini kejadiannya ketika Usamah bin Zaid ini membunuh seorang musuh yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena memang menganggap kayaknya ini kan terdesak doang deh gitu. Atau dia taktik doang deh. Tapi ternyata Rasulullah marah banget. Sampai Rasulullah negur jawaban Usamah, ya saya membunuhnya itu kan memang dia taktik. Rasulullah kemudian menjawab dengan perkataan yang masyhur ya, yang sering kita ucapkan, nahkumu bidzawahir. Jadi kami ini sebagai manusia ya, kita hanya menghukumi yang zahir, sedangkan yang saroir itu, yang rahasia itu adalah hanya Allah yang tahu. Jadi kalau seseorang sedang mengucapkan la ilaha illallah muhammadar rasulullah, maka ya dia adalah seorang muslim. Tapi dia mah kayaknya mah pura-pura deh. Emang kita tahu ya dia pura-pura atau enggak. Jadi kita mah hanya nahkumu bidzawahir. Lanjut ya. Lanjut, kemudian tidak ada syahadat ulang. Di slide selanjutnya. Kita mungkin sering mendengar ya, Ustazah. Di slide selanjutnya coba Ustazah. Nah, tidak ada syahadat ulang. Belum. Sebelum slide-nya sebelumnya. Jadi tidak ada syahadat ulang di sini. Ada beberapa ya. Saya pernah tuh bertemu dengan orang yang mengatakan bahwa seorang muslim itu dia wajib untuk syahadat ulang. Syahadat ulang. Kenapa? Karena ketika dia itu dilahirkan, ya dia itu dalam keadaan ya nggak paham dia itu masuk Islam atau enggak. Yang membuat dia itu benar masuk Islam itu adalah ketika dia balik. Makanya ketika balik itu dia dituntut untuk syahadat lagi katanya. Dan ini disebutkan di sini, jelaskan bahwa dalam Al-Quran dan Sunnah juga sirah tidak ada yang menyebutkan masalah ini. Jadi kalau sudah kita ini dilahirkan dari seorang orang tua yang muslim, ya nggak usah syahadat ulang. Kita adalah seorang muslim. Coba di sini dilihat di slide selanjutnya. Nih, di sini jelaskan hadis kullu, di slide selanjutnya saja. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang bayi yang dilahirkan yuladu alal fitrah. Dilahirkan alal fitrah. Fitrah di sini adalah sebagai seorang muslim. Kenapa disebutkan di sini alal fitrah meskipun kita tuh kapan saya syahadat ya?
Tapi ketika dilahirkan itu emang dijamin kita yuladu alal fitrah, karena memang sebelum kita lahir ke dunia kita sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah kita. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu mau jadi orang Yahudi. Kalau dia lahir di orang tua Yahudi, ya orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Kemudian yang menjadikan dia seorang Nasrani dan menjadikan dia seorang Majusi. Nah itu. Tapi sebenarnya kita lahir itu adalah dalam keadaan Muslim atau dalam keadaan fitrah. Fitrah kita itu adalah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuhan. Fitrah kita ya. Fitrah kita itu ya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah. Ini beberapa penelitian juga bahwa manusia yang nggak pernah berinteraksi dengan siapapun di sebuah bukit atau yang tidak terkenal dengan apapun, dia pasti meyakini bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Ya, itu dia, bahwa setiap manusia itu pasti akan mengakui bahwa ya Tuhan itu adalah Rob. Alam semesta ini adalah punya Tuhan gitu. Itu adalah fitrah. Kemudian lanjut. Nah, kita yakin bahwa di sini inti ajaran Islam itu adalah pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ikhlas. Yang kedua adalah mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keduanya ada dalam syahadatain. Jadi ikhlas dan kemudian mengikuti ajaran Rasul, tadi wa anna Muhammadar Rasulullah, kita harus ikuti ajaran Rasul. Kita misalkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal sholih. Tapi amal sholihnya kayak gimana Ustazah, ibu-ibu gitu di sini? Beramal sholih itu harus ittiba'u as-sunnah. Kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau nggak ada nggak diajarkan Rasulullah, ya kita mengerjakan gitu. Karena memang prinsip dari ibadah itu adalah kalau ada dalilnya kita ikuti, tapi kalau nggak ada dalilnya maka tidak boleh. Itu prinsip ibadah. Tapi kalau muamalah apapun boleh kita kerjakan selama tidak ada dalil yang larang. Jadi memang inti ajaran Islam itu ternyata adalah ikhlas kepada Allah. Yang kedua adalah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keduanya ini ada dalam syahadatain. Inti Al-Quran ini ada dalam surat Al-Fatihah. Kita tahu ya bahwa Al-Quran ini, Al-Fatihah ini kalau dibaca berapa kali itu sama dengan intinya memang ada di dalam Al-Fatihah. Sehingga makanya kenapa Al-Fatihah ini wajib dibaca setiap sholat. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah bentuk penghambaan. Iyyaka ini adalah kalimat pembatasan gitu. Hanya kepada engkau na'budu. Ini sama dengan asyhadu alla ilaha illallah. Sama dengan iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau lah na'bud. Kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkau lah kami meminta tolong. Ini ada iyyaka na'budu. Sama dengan maknanya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika asyhadu alla ilaha, bersaksi bahwa tiada ilaha, ilah itu al-ma'bud, Tuhan yang berhak untuk disembah. Jadi ini sama. Lanjut. Ini sebenarnya dibaca saja ya. Jadi memang mempelajari sesuatu itu memang akan lebih mudah dari yang global terlebih dahulu. Dan ini syahadat ini adalah global ya. Baru yang lebih rinci dari syahadat ini yang global. Kemudian yang rinci-rinci seperti nanti hukum A, hukum sholat bagaimana, kemudian hukum puasa bagaimana, kemudian hukum yang mencuri bagaimana lebih rinci. Tapi yang pertama itu harus dipelajari adalah yang global dulu. Kalau yang globalnya ini, syahadatnya ini nggak paham gimana nanti akan melaksanakan hukum-hukum yang lainnya. Sama seperti sekolah juga gitu ya dulu. Dimulai dari belajar yang global dulu. Misalkan ini waktu SD ya, kita belajar yang ekonomi, politik, baru nanti belajar akuntansi, manajemen gitu yang lebih terperinci. Jadi memang kita akan belajar dari yang awal-awal dulu. Di sini makanya kita akan belajar dari syahadatain.
Fa'lam, ketahuilah, annahu bahwasanya la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa engkau, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga kita minta ampun untuk orang-orang mukmin dan mukminat. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini yang harus penting, bahwa yang pertama kali yang harus kita pahami itu adalah la ilaha illallah. Lanjut dari slide selanjutnya, syahadat asas perubahan. Ini tadi kan di beberapa materi, asyahadat asasul inqilab. Jadi syahadat ini, dimulai dari syahadat ini, itu akan berubah semuanya. Di sini apa sih? Pertanyaan yang jawabannya sungguh sulit, Rasulullah sendiri bingung ya. Ini ayat ada di surat 93 ayat 7. Rasulullah juga, ini tuh dari mana gitu di awalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukinya. Nah, termasuk ketika kondisi Mekah saat itu tuh seperti politik ekonomi udah carut marut gitu. Lalu ini di mana sih kita harus memulainya gitu. Makanya tapi dimulainya adalah dengan penanaman tauhid terlebih dahulu. Lanjut ya. Kenapa sih tidak memulai dengan gerakan politik? Di sini sebutkan bahwa di sini ya. Kenapa tidak dimulai dengan gerakan politik? Untuk menghadapi carut marutnya Mekah pada waktu itu, Rasulullah bingung, ini dari mana ini perbaikannya gitu. Semuanya itu carut marut gitu dalam kondisi ya semuanya gitu dalam kondisi yang memang ini bingung harus di mana ini diperbaikinya. Termasuk ya doakanlah mudah negara kita juga ininya begini, ekonominya begini, pendidikannya begini. Ini dimulainya dari mana ini, kayak benang kusut gitu. Nah, ternyata memang dimulainya adalah dengan penanaman tauhid. Makanya kalau kita ingin berhasil, sebuah kaum ingin berhasil, sukses, maka kita harus mencontoh umat yang terdahulu sebelum kita gitu. Mereka apa sih yang membuat mereka berhasil? Itu juga yang akan membuat kita berhasil. Ya, yang pertama adalah ternyata penanaman tauhid. Kenapa tidak dimulai dengan gerakan politik? Di sini disebutkan dengan kepercayaan yang disandang beliau, tentu bisa mengobarkan semangat kearaban untuk melawan tirani Romawi dan Persia pada waktu itu. Tapi enggak. Tapi Rasulullah malah memulainya dengan syahadatain. Dikit lagi ya ininya. Tentang. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ada merah itu. Di sini bentar banyak. Maaf ya. Aduh, biasalah anak-anak.
Kalau masih rame malam Ahad. Ini lanjut ya Ustazah. Kenapa tadi tidak dimulai dengan gerakan politik ya? Kenapa? Tadi ternyata dimulai dengan syahadat dulu ya. Di sini kalau hanya mengobrolkan semangat kearaban saja lalu berhasil, maka sungguhnya hanya berpindah tirani dari tirani Romawi atau Persia ke tirani Arab. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid tegak dari langkah pertama. Jadi kalau tauhid tegak dari langkah pertama, udah itu sebagai fondasi awal gitu. Semuanya juga insya Allah akan beres. Kalau masalah sosial, kemudian di sini mereka itu kan saling dendam ya, kabilah sama kabilah begitu ya. Semuanya akan selesai dengan penanaman tauhid. Nih makanya kemudian 13 tahun Nabi Muhammad SAW konsisten dalam menanamkan tauhid. Ya kita tahu bahwa Rasulullah SAW selama di Madinah 13 tahun itu konsisten pada penanaman akidah ya. Baru di Madinah 10 tahun kemudian di Madinah itu baru menerapkan hukum halal dan haram ya. Jadi Rasulullah itu kan diangkat menjadi Rasul itu usia 40 tahun, kemudian meninggal di usia 63 tahun, berarti Rasulullah SAW berdakwah itu 23 tahun ya, Ustazah, 23 tahun. 13 tahunnya itu beliau ini dakwahnya di Mekah. Selama 13 tahun ini Rasulullah SAW konsisten menanamkan tauhid. Kebanyakannya memang di ayat-ayat Makkiyah ini memang tentang tauhid. Yang keduanya adalah kemudian dakwahnya di Madinah. Setelah 13 tahun di Mekah, kemudian Rasulullah ini hijrah ke Madinah. Nah, 10 tahun ini baru menerapkan hukum-hukum ya halal dan haram. Nah, makanya kemudian kita perlu keimanan dulu sebelum menyuruh ini harus dilakukan, itu jangan dilakukan. Kita harus ada dulu keyakinan atau pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti apa ya? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang harus kita sembah, karena dalam syahadat itu ada makna di sana asyhadu ini adalah kalimat, saya belum terangin ya asyhadu itu. Asyhadu di sini adalah saya bersaksi la ini la ilaha. Dia menafikan tidak ada ilah atau Tuhan illa kemudian illa kecuali Allah. Jadi kalau sudah yakin, oh iya benar. Ketika saya sudah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, ini berarti sebuah kalimat al-iqrar. Ini kata Karim Zaidan di sini bahwa ketika syahadat itu di sini syahadat yang dimaksud dengan syahadat itu adalah al-ilmu. Kita memiliki keyakinan, sebuah ilmu, wal i'lam dan juga pengetahuan, wal ikhbar. Kita juga mengabarkan apa yang kita tahu dan apa yang kita akui. Wal bayan dan juga kita menjelaskan. Makanya di sini syahadat itu. Jadi makanya kenapa di sini sebutkan summiya syahid, seorang yang bersaksi itu dinamakan seorang yang bersaksi ketika dia itu yukhbiru bima alima, dia itu menjelaskan apa yang dia tahu. Makanya kalau kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, ini adalah sebuah bentuk bahwa kita itu benar-benar tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Jadi kalau ada misalkan Tuhan-Tuhan yang lain, kita sudah menafikan hal tersebut. Nah, kalau misalkan kita sudah benar syahadatnya, tadi karena kita memang kita tahu bahwa dengan yakin, kenapa kita mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, karena memang ya Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk disembah itu satu-satunya adalah Allah. Jadi ketika kita mengucapkan syahadat itu berarti sebuah al-iqrar, penetapan nih, kita menetapkan. Kemudian yang kedua adalah
sebuah perjanjian al-mitsaq dan juga al-qasam. Kita janji, bersumpah nih, sumpah bener. Aku mah kalau kita misalkan melihat sesuatu, sumpah bener. Gara-gara saya lihat itu dan saya meyakini hal tersebut, maka saya nggak akan begini-begini lagi. Nah kayak gitulah, kayak saya benar meyakini ada Tuhan selain Allah, benar. Saya yakin. Makanya saya akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Dia perintahkan saya akan lakukan, dan apa yang Dia larang akan saya tinggalkan. Makanya kalau misalkan dia tidak ada iman, untuk diterapkan nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya sulit. Kecuali dia harus meyakini dulu dengan yakin bahwa la ma'buda illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih cara menanamkan hal tersebut di dalam hati gitu ya, supaya benar-benar sehingga kalau kita itu sholat tuh kita tuh merasakan nikmat banget gitu ya. Apa sih? Ustazah, Ya? 5 menit lagi ya Ustazah, untuk masuk ke sesi tanya jawab Ustazah. Apa tidak? Ya betul. Ya, 5 menit lagi ya. Di sini kemudian hadisnya ya. Innama unzila awwalu, langsung aja ya. Sungguhnya yang pertama-tama turun dari Al-Quran adalah surat Al-Munfassil yang berisi peringatan tentang surga dan neraka. Hingga keislaman kokoh, kemudian turunlah tentang halal dan haram. Nih, lanjut. Syahadat hakikat dakwah para rasul. Jadi para rasul itu memang diutus ya memang untuk asyhadu alla ilaha illallah. Ini dalilnya adalah lanjut ke wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini wahyu setiap rasul ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Semuanya ya, Nabi Nuh ini juga dibaca aja ya. Nanti di-share lah itunya ya, PPT-nya. Kemudian dakwah Nabi Solih juga fa'budullaha ma'alakum min ilahin ghairuh. Jadi untuk beribadah kepada Allah. Nabi Su'aib di sini ya. Makanya kemudian kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir. Ya mungkin kalau misalkan kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu adalah sebaik-baik zikir. Karena dia adalah kalimat yang paling agung. Dan syahadat ini juga memunculkan generasi terbaik umat, yaitu khairu umat. Ya sebenarnya kandungan syahadat luar biasa, ini banyak. Saya bahas aja sedikit ya, madlulu syahadah. Ya, yang pertama kandungan syahadat itu adalah yang pertama al-iqrar, penetapan, kemudian al-qasam. Jadi ketika kita bersyahadat, maka kita sudah menetapkan. Yang kedua adalah kita juga bersumpah nih, asyhadu alla, sumpah bang. Kalau kita benar demi Allah gitu, saya melihat sesuatu. Nah, kalau gini kan kita menetapkan, kemudian kita bersumpah, kemudian kita melakukan perjanjian nih dengan Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, kita bersumpah bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan kita adakan juga dengan perjanjian dengan Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu subhanallah. Dan ini syahadat ini karena syahadat ini adalah sebuah keimanan. Nah, iman ini ternyata kan ada dalam bentuk ucapan, kemudian pembenaran, dan juga nggak mungkin keimanan tidak melahirkan amal solih. Ya, ini dia. Kalau kita sudah bersyahadat, berarti kan sudah ada iman. Beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika iman bukan hanya dalam ucapan tapi juga pembenaran dalam hati, dan juga harus melahirkan amal solih. Kalau misalkan nggak ada amal solih, bohong gitu. Makanya kalau seorang yang bersyahadat kemudian tidak melakukan amal solih, maka itu syahadatnya adalah bohong, munafik. Nanti disebutkan di sini ya. Di sini disebutkan asyhadu, apa kata arti asyhadu? Ya, pernyataan, sumpah, janji, al-iqrar tadi ya. Apalagi ya, banyak nih di sini. Sebenarnya pembahasan tentang syahadat itu, tapi karena memang 5 menit lagi, saya bahas yang yang sedikit lah, gitulah. Jadi di sini langsung ke ini ya. Makna al-ilah. Coba di slide 78.
78 tapi langsung ke ininya aja ya. Ke slide 96. Slide 96. Salah nih. Kita jelasin sedikit-sedikit aja. Al-ilah ini maksudnya adalah sakanun ilahi 96. Ada 96. Slide 96. Nah itu. Mana al-ilah? Jadi arti dari al-ilah kan la ilaha, tidak ada. Kita menafikan semua ilah. Semua ilah itu adalah Tuhan ya. Kita menafikan semua ilah. Apa yang dimaksud dengan ilah adalah kalau ilah itu akan membuat kita ini tenang. Kemudian istijarah. Kita akan mendapat pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan rindu kepada Dia kalau kita merasakan ketenangan bersama Dia, atau kita itu minta pertolongan hanya kepada Dia, kemudian kita rindu kepada Dia, kemudian kita mengabdikan diri kepada Dia. Ini adalah makna ilah. Ya. Kalau kita begitu ke yang lain, berarti kita mengilahkan yang lain. Sedangkan kita dalam syahadat itu adalah menafikan ilah kecuali dan mengisbatkan hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Ya, la ilaha berarti tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah ya kecuali Allah. Kalau kita masih menyembah yang lainnya, berarti syahadat kita adalah nggak benar. Itu mungkin kemudian di sini ini akan melahirkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan kita sudah benar mengaku sebagai ilahnya, maka akan sempurna kecintaan kita, kemudian sempurna perendah dirian kita, dan sempurna ketawaduan kita ya, al-khudu, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti memang harus betul pemahaman tentang al-ilah. Al-ilah, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, pemahaman ini juga akan menciptakan nanti al-wala wal baro. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka akan menciptakan al-wala itu wal baro. Wala itu kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga baro. Apa yang baro itu kebalikan dari setia gitu. Berarti kita hanya setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak setia kepada selainnya. Al-waro wal baro. Di sini sebutkan ya. Itu. Terus di sini juga di slide selanjutnya, terakhir aja ya. Kalimatullahi hiyal uliya. Jadi memang di sini sebutkan kalimat Allah itu adalah kalimat yang paling tinggi. Yang dimaksud di sini adalah ini slide 127. Yang dimaksud di sini adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu ternyata adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kalimat tauhid. Jadi ketika kita ini ingin mentauhidkan atau ingin tauhid itu kan berarti satu ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya adalah ya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu adalah syahadat yang tadi, syahadatain yang tadi. Kemudian lanjut ya. Di slide selanjutnya. Tahapan berinteraksi dengan syahadat. Yang pertama adalah kalau sudah kita berinteraksi dengan syahadat, maka akan menimbulkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 140. Dan juga ridho, perasaan ridho. Ketika sudah cinta, maka kita ridho Tuhan sebagai Allah itu sebagai Tuhan kita, kemudian Nabi Muhammad sebagai nabi kita, dan Islam sebagai agama kita. Maka kalau kita sudah ridho, akan menimbulkan celupan perasaan di kita itu, celupan hati nih. Sibgotullah. Jadi celupan Allah Subhanahu wa taala berupa dalam bentuk ke hati kita. Hati kita akan seperti apa, kemudian akal kita seperti apa, jasadannya juga luar biasa. Kalau kita sudah berinteraksi dengan syahadatain ini dan benar meyakini Allah sebagai Tuhan, ridho ya, kemudian Nabi Muhammad sebagai nabi, kemudian Islam sebagai agama, maka akan membentuk hati kita, akal kita, dan jasad kita itu luar biasa gitu. Luar biasa sebagai orang, kalau orang yang beriman itu pasti akan memberikan hal yang luar biasa untuk orang-orang sekitarnya. Tapi kalau orang yang energinya negatif, berarti imannya juga sebenarnya patut dipertanyakan. Sebenarnya
orang yang memiliki iman, insya Allah kan dalam dia itu kalau dalam Quran surat apa ya, An-Nur ya, di situ disebutkan akarnya itu kuat dan dahannya itu menjulang tinggi sehingga menimbulkan pohon yang rimbun gitu. Yang rimbun itu akan memberikan ketenangan di sekitarnya, ya, naungan di sekitarnya. Itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian saya lanjut ke syarat diterimanya syahadat di slide 159. Nih, syarat diterimanya syahadat itu adalah dia harus bersyahadat itu dengan punya ilmu. Ya. Ini, surut qabuli syahadatain al-ilmu, yang kedua al-yakin, dia harus yakin juga, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang berhak satu-satunya disembah. Yang ketiga adalah al-ikhlas, ikhlas. Yang keempatnya adalah as-sidqu, benar. Yang kelimanya adalah mahabbah, cinta. Yang selanjutnya adalah al-qabul, menerima segala konsekuensi nih ketika kita bersahadat, maka kita menerima segala konsekuensi. Al-inqiyad ini adalah kepatuhan. Munafi itu adalah lawannya adalah al-imtina. Jadi ini syarat diterimanya syahadat. Ya. Kalau sudah al-ilmu, yakin, ikhlas, benar, cinta, kemudian menerima konsekuensi gitu dari syahadat ini, maka akan menimbulkan perasaan ridho Allah sebagai Tuhan tadi, kemudian Rasul sebagai Nabi, Islam sebagai agama kita. Itu kemudian yang penting-pentingnya aja, biar ini ya, ringkasannya saja. Udah ya itu. Ternyata cuman sampai surutu qabuli syahadatain. Yaitu ibu-ibu sekalian, mangga saya ini kembalikan kepada ibu-ibu. Sebenarnya materi syahadat ini pas pelan-pelan lah insya Allah. Tapi ibu-ibu insya Allah lah bisa dikembangkan lewat pertanyaan-pertanyaan lah dibanding dengan materi ya. Mangga silahkan saya kembalikan ke panitia. Baik, silakan Ustazah. Baik, kepada ibu-ibu, mbak-mbak yang ingin diskusi atau bertanya, dipersilahkan untuk membuka mic-nya atau menuliskannya di line group. Sudah paham. Selagi yang lainnya mungkin persiapkan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas materinya yang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, bagaimana kalau misalkan seseorang yang sudah bersyahadat, kemudian dia memilih untuk ke non-muslim, kemudian dia syahadat lagi dan itu tuh berulang gitu. Jadi tergantung pada pasangannya gitu. Misalkan kalau misalkan waktu sama muslim gitu, dia akan tetap kokoh pada keimanannya, kemudian ketika sama non muslim dia akan pindah ke Kristen, ke Kristen atau apa, kemudian waktu sama muslim lagi dia kembali ke syahadat lagi, dan itu sepertinya fenomenanya sedang banyak Ustazah. Kalau seperti itu bagaimana? Terima kasih. Iya. Yang lainnya bagaimana? Langsung dijawab atau bagaimana? Boleh Ustazah, boleh langsung dijawab Ustazah. Nah iya, tadi bagaimana ya, ini ada orang yang secara zohir itu memang kelihatan gitu, dia itu bersyahadat itu ketika ada kepentingan gitu ya, kepentingan ketika dia menikah, karena memang calonnya itu adalah seorang muslim, ya udahlah saya ikutin dulu gitu. Tapi kemudian setelah selesai, keluar lagi gitu dari Islam, kemudian balik lagi ke muslim. Tapi kita memang ibu-ibu sekalian, yang tadi yang kejadian dari Usama bin Zaid yang tadi ya, kita hanya nahkumu bidzawahir. Kita hanya menghukumi yang zawahir, yang secara zohir. Ketika dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sudah dia statusnya adalah seorang muslim. Meskipun nanti dia ya ternyata
apa sih, dia balik lagi ke non muslim gitu. Dan itu fahasbuhu fahisabuhu 'alallah. Maka hisabnya adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahisabuhu 'alallah. Yang pasti ketika dia bersyahadat dia seorang muslim. Seperti tadi Usama bin Zaid yang tadi. Tapi hisabuhu 'alallah. Hitungannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui gitu. Maksud dia ketika bersyahadat itu ngapain gitu. Meskipun secara zahir itu kayaknya ya kayak tadi Usama bin Zaid yang tadi. Usama bin Zaid kayaknya dia mah masuk Islam itu karena kepepet deh gitu, ingin selamat gitu dari saya, makanya saya bunuh gitu. Tapi kemudian Rasulullah marah sekali. Apakah bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, apakah engkau sudah membelah dadahnya gitu, sampai kamu tuh tahu gitu, bisa memastikan bahwa dia itu takut gitu sama kamu gitu. Sampai Rasulullah bilang begitu ya. Makanya ini terkenal banget sabda Rasulullah SAW, nahkumu bidzawahir. Sedangkan saroirnya atau fahisabuhu 'alallah. Sedangkan yang tersembunyi dari hal tersebut adalah hisabnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu mungkin ya dan nggak bisa, kita nggak tahu ya, kamu ini ya karena nikahnya karena gitu ya karena ingin nikah sama dia, nggak bisa gitu juga. Jadi nahkumu bidzawahir. Karena kita nggak tahu yang batin itu hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu, makanya sebenarnya masuk Islam itu memang bukan karena apapun gitu, bukan hanya karena Indomie. Udah gitu Indomie itu udah gitu tuh hanya karena apa gitu dia keluar lagi, karena memang dia tidak memahami asyahadah ini. Padahal syahadah ini ketika kita bersaksi tadi yang sebutkan al-iqrar, kita menetapkan, kita juga bersumpah. Coba kalau kita tuh menyebut asyhadu alla itu subhanallah, luar biasa berat banget gitu. Kita itu mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Jadi enggak sembarangan masuk Islam lah, tapi ketika kita meyakini bahwa benar-benar saya itu yakin gitu bahwa agama saya yang paling benar, Islam itu yang paling benar, pasti kita itu sulit, bukan nggak mudah gitu kita itu dibeli dengan Indomie. Ya alhamdulillah kita semuanya di sini mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai meninggal nih istiqomah dalam keadaan muslim ya. Itu mungkin Ustazah, apalagi hanya berpegangan tadi pada itu ya, Usamah bin Zaid juga yang seperti itu ya. Jadi kita hanya nahkumu bidzawahir. Mangga yang lainnya. Boleh Ustazah. Apakah ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang lainnya ingin bertanya, diskusi? Jika belum ada, ada satu pertanyaan Ustazah, izin bertanya. Ya, Bagaimana jika misalnya jika ada yang masih percaya misalnya tentang tajimat atau gimana gitu Ustazah, kan banyak gitu kan Ustazah yang misalnya orang-orang yang pada pergi keluar atau bahkan masih sekitar Indonesia sendiri, kalau pergi kemana-mana bahkan keluar kota aja nanti tak pakai jimat atau gimana. Apakah syahadatnya perlu dipertanyakan atau ada yang perlu diperbaiki dalam dirinya Ustazah? Jazakallahu khairan Ustazah. Iya, kan tadi udah jelas ya. Ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha, jadi kita menafikan semua ilah. Allah ilaha, tidak ada ilah. Kita itu sudah menafikan semua ilah Allah, kecuali dan mengisbatkan atau menetapkan hanya satu Tuhan. Jadi kita iman. Jadi kan namanya ilah tadi kan kita tuh merasa tenang ya, dan kita meminta pertolongan kepada dia. Itu tuh yang dimaksud dengan ilah. Dan kita itu bahkan menjadi hamba gitu buat ilah itu. Kalau misalkan kita ini ternyata masih menjadikan jimat sebagai penolong kita atau kita mendatangi kuburan atau bahkan kita itu menghamba-hambakan diri gitu ke kuburan gitu ya, itu berarti kan syahadatnya itu kan nggak benar. Syahadatnya kan berarti belum menafikan alla ilaha illallah, berarti dia masih dia membenarkan Allah sebagai Tuhannya, tapi dia tidak menafikan ilah-ilah yang lain. Sebenarnya di slide ini sudah dibahas juga nih, cuman saya nggak bahas. Berarti ini syahadatnya itu memang belum betul. Jadi memang
bahasanya itu syirik ya, dia telah melakukan kesyirikan. Dan syirik itu adalah dosa besar. Dosa besar. Kalau misalkan seorang muslim yang dia itu seorang muslim tapi dia datang ke kuburan atau dia pakai jimat, maka sebenarnya dia sudah melakukan syirik besar. Dan hukum syirik besar bagaimana tuh Ustazah? Nggak tahu ya. Syirik besar bagaimana tuh? Dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain syirik. Nah, kalau syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Kecuali ini dia kan sudah syirik. Kecuali bertobat. Kecuali bertobat. Maka kalau dia bertobat, insya Allah dosa syiriknya diampuni. Jadi para ulama mengatakan yang dimaksud itu Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik ya. Ini maksudnya kalau dia itu mati sebelum bertaubat dari syirik ini, maka dosa syiriknya pasti akan ke bawah-bawah, nggak akan diampuni. Tapi kalau dia sudah bertobat sebelum dia meninggal, maka insya Allah. Tapi kalau dosa-dosa yang lain bisa jadi dia itu gugur dengan kebaikan-kebaikan dia. Tapi kalau dosa syirik enggak. Jadi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, pasti ini dosa syirik ini tidak akan diampuni. Itu dia. Mangga, Ustazah ada yang lainnya? Berarti di Islam ini belum adatnya. Ya Ustazah, berarti kan Ustazah jika ada kan Ustazah. Tapi alhamdulillah kalau awal pribadi insya Allah nggak ada Ustazah. Jika ada misalnya kan Ustazah ada yang demikian, berarti dengan cara bertobatnya itu dengan cara menghilangkan jimat-jimat tersebut dan ruqyah pribadi kan Ustazah, atau gimana Ustazah supaya jauh dari hal-hal tersebut Ustazah. Tandanya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat itu berarti kan meninggalkan kesalahan-kesalahan kita yang dulu kan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita itu enggak meninggalkan kesalahan-kesalahan kita yang dulu, bukan taubat namanya. Berarti kalau misalkan kita pakai jimat atau kita masih mendatangi kuburan, itu tahu itu tuh kesalahan. Nah, kalau kita sudah taubat, berarti kita harus meninggalkan kesalahan-kesalahan kita yang dulu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada jimat, ya udah tinggalin semuanya. Tinggalin atau mendatangi kuburan yang biasa kita datangi, misalkan kita harus tinggalin itu namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita, ya Allah ampuni aku ini mah. Misalkan, ya Allah ampuni aku, ya Allah saya salah, tapi masih aja dipakai jimatnya, itu bukan taubat. Atau masih aja mendatangi kuburan, ya Allah ampuni aku, ya Allah astagfirullah, tapi masih aja nanya-nanya ke orang apa, bukan orang pinter ya. Masih aja seperti itu. Berarti kita itu memang harus meninggalkan semua itu tandanya taubat dan tidak kembali lagi ke hal tersebut. Itu tandanya taubat. Taubat itu ya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan tidak kembali lagi ke perbuatan yang tadi. Ya gitu. Baik Ustazah, insyaallah. Kepada ibu-ibu, mbak-mbak, apakah ada yang ingin diskusi lagi? Oh ya, ini ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Jika syarat masuk Islam adalah dengan membaca 2 kalimat syahadat yang diniatkan untuk masuk Islam, lalu bagaimana dengan pernyataan ada orang yang mengatakan bahwa dirinya sudah Islam dari lahir? Jazakallahu khairan Ustazah. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa sebenarnya kita ini yuladu alal fitrah. Yuladu alal fitrah. Jadi fitrah ini akan terjaga kalau kita itu orang tuanya itu ya Islam gitu. Terjaga. Tapi kalau orang tua kita ini ternyata bukan Islam, maka kita itu memang sudah diyahudikan atau dinasronikan atau dimajusikan sama orang tua kita. Makanya kepercayaan kita itu ya Yahudi, Nasrani, karena memang sudah diyahudikan sama kedua orang tua kita. Makanya orang tuanya nggak Islam itu memang wajib bersyahadat tadi ya, harus bersyahadat karena itu pintu masuk untuk ke Muslim itu adalah dengan bersyahadat. Tapi kalau misalkan yang tadi saya sebutkan orang yang sudah lahir dari keluarga Islam, ya kan pasti tetap Islam kan, karena orang tuanya Islam gitu. Nah kalau ini setelah balik ada yang mengatakan harus syahadat lagi karena dia itu belum sadar gitu, belum secara apa ya,
Kalau balik kan sebuah pilihan gitu. Harus bersyahadat lagi ketika balik enggak. Kalau ini dari orang tuanya muslim, dia nggak dikotori sama orang tuanya juga muslim, maka nggak usah syahadat lagi. Karena yuladu alal fitrah. Kecuali kalau orang-orang yang selain Islam kayak Nasrani, Yahudi, ya pasti selama perjalanan itu dia udah punya pemahaman, oh iya, Tuhan saya ya pastilah. Dan yang Yahudi itu adalah orang tua. Makanya ketika mau masuk Islam harus bersyahadat dulu. Kalau selain orang tuanya yang muslim, gitu. Dari dalil ini kita ambil dari dalil yang Rasulullah SAW bahwa orang tuanya lah yang akan menyahudikan atau menasronikan atau memajusikan. Makanya kedua orang tuanya yang beragama ini, anaknya maka harus bersyahadat ketika mau masuk Islam. Gitu. Kecuali kalau orang tuanya muslim, nggak ada. Di dalamnya kan nggak ada. Di dalam dalilnya kan nggak ada. Orang yang muslim harus syahadat lagi, nggak ada dalilnya. Tadi kan disebutkan ya, bahwa orang muslim nggak ada tuh dalil atau asarnya atau bahkan sirah dari Rasulullah orang muslim, orang yang lahir dari keluarga muslim bersyahadat lagi, nggak ada. Coba cari-cari di sejarah gitu, cari-cari di sirah gitu. Apakah para sahabat itu syahadat lagi gitu ya? Yang orang tuanya atau Ali bin Abi Thalib, Ali bin Thalib. Siapa sih anaknya Rasulullah gitu yang sudah masuk Islam? Apakah syahadat lagi? Enggak kan? Atau orang tuanya yang sudah muslim, Siti Aisyah, apakah Siti Aisyah dalam sejarah disebutkan bahwa Siti Aisyah syahadat lagi gitu ketika balik? Nggak ada. Ya, yang harus syahadat lagi adalah ketika orang tuanya, karena sebutkan kalau orang tuanya Yahudi, Nasrani, Majusi, maka dia ketika masuk Islam harus syahadat. Ya, di dalam dalil itu nggak disebutkan orang yang muslim juga harus syahadat, nggak ada. Gitu mungkin. Baik, Ustazah, kepada mungkin ada pertanyaan terakhir dari ibu mbak-mbak sebelum kita tutup. Jika ada, boleh langsung buka mic. Mungkin insya Allah sudah paham semuanya ya, insya Allah sudah. Alhamdulillah, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Jazakillah khairan kepada Ustazah Hesti. Masya Allah, materi pada malam hari ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah lahir dalam keadaan Islam gitu, tapi mungkin banyak aturan Allah, banyak perintah Allah yang belum kita lakukan, bahkan banyak larangan Allah yang telah kita lakukan gitu. Baik itu misalnya yang mana kita dilarang, misalnya tidak boleh mensekutukan Allah, atau kita diperintahkan untuk hanya makan makanan halal, kita masih ada yang masih longgar dalam hal itu gitu. Semoga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, mentaati seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Baiklah, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah alamin, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jazakillahu khairan kepada Ustazah Hesti. Jika ada salah itu murni datangnya dari Hawa, dan semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakillahu khairan atas ilmu yang telah diberikan oleh Ustazah Hesti, dan jazakumullahu khairan kepada ibu-ibu, mbak-mbak semua yang telah hadir pada malam hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa Sabtu depan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, Ustazah.